akar virus, dokter. Tadi yang saya katakan, benarkah virus ini bisa bertahan di udara selama 3 jam? Asumsi bahwa dia bisa bertahan di udara dan ngambang-ngambang di mana-mana selama 3 jam, itu sama sekali salah. Virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup ya. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri jadi banyak gitu. Kalau di luar dia tidak bisa, tapi dia perlu media. Nah, medianya yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah, berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu aja 1–1,5 meter. Virus selalu butuh media untuk bertahan hidup. Semakin dingin, semakin basah, semakin gelap, dia bisa bertahan hidup semakin lama. Semakin kering, semakin panas, dia juga nggak akan bisa bertahan hidup lama. Jadi sebenarnya virus ini punya kelemahan banyak sekali. Jadi dia hanya bisa bertahan di droplet. Kalau misalnya ada yang bilang, misalnya kan kalau misalnya dia ditaruh di meja yang dingin gitu, bertahan 9 hari. Ada hoax seperti itu. Itu hoax ya? Dan kalau misalnya kita bersin di satu lokasi atau di meja misalnya, kemudian kita langsung dibersihkan dengan desinfektan, dibersihkan dengan sabun, dibersihkan dengan pembersih lantai atau apa, itu dilap gitu dalam waktu 3 menit sudah hancur. Jadi virus ini gampang hancur dengan pelarut lemak, dengan sabun, dengan deterjen dan macam-macam, termasuk kalau nempel di baju kita terus langsung masukin mesin cuci, itu virusnya hancur. Kelemahannya seperti itu. Nah, kelebihannya nyebarnya cepat. Jadi sebenarnya kita bisa tahu kelemahan dan kekuatan virusnya dengan jelas supaya kita bisa ngatasi. Kita harus tahu dulu kalau kita mau bertempur, kita kan harus tahu dulu musuhnya. Kalau kita tidak tahu musuh kita apa, yang terjadi apa? Kita cuma ketakutan aja. Wah, nanti kena, saya sekarang kena, besok mati, ya enggak lah. Apa dampak yang paling buruk bisa dihasilkan dari virus ini, dok? Jadi kita akan kembali lagi ke sifat virus. Virus ini pertama, cepat menyebar. Jadi dia akan sangat mudah beradaptasi, bisa menempel di saluran pernapasan manusia. Yang kedua, fatality rate-nya tidak besar. Ini kita bisa lihat dari hasil statistik dimanapun di seluruh dunia, bahwa masih selalu akan ada 97% orang yang recovery. Jadi kalau dari 100% populasi ada 3% yang masuk ke fatality rate, dan 97% itu dia bisa pulih dan juga bisa masih tetap sehat. Ini yang terjadi di pasien nomor 1, 2, 3. Ingat toh, itu akan berubah seiring dengan peningkatan kekebalan tubuh. Jadi kalau hari pertama saya terinfeksi, saya akan positif. Hari ke-7 saya masih tetap positif, tapi nanti di hari ke-10 pada saat antibodi saya mulai naik di 7 hari pasca infeksi, di hari ke-10 antibodinya banyak, kita akan berubah jadi negatif. Puncak produksi antibodi ada di hari ke-14, sehingga di hari ke-14 dia akan habis semua virusnya, dinetralkan oleh antibodi. Itu yang terjadi pada pasien nomor 1, 2, 3. Tapi kan dia bisa gerak, siapa yang gerakin? Terus dia membelah diri, dia tahu ini, oh jumlah bakterinya banyak, dia membelah. Setelah bakterinya habis, dia bingung, dia bunuh diri sendiri. Coba hebatnya sel darah putih. Siapa yang ngatur itu, Bu? Allah. Dan penelitian terbaru, sel darah putih bisa ngobatin plak pada didik pembuluh darah. Sel darah putih bisa ngobatin kanker. Berarti sel darah putih intinya dia bisa mengobati banyak aspek penyakit. Bahkan pengobatan kanker terbaru itu dengan menggunakan imunoterapi. Apa itu imunoterapi? Sel darah putih yang khusus untuk makanin kanker diternak di luar, dimasukin lagi. Dan harganya mahal sampai ratusan juta. Islam mengajarkan supaya imunnya aktif dengan apa, Ibu? Sholat tahajud, berbekam, minum habatus saudah dan madu. Nah, ini yang ngajarin siapa semuanya, Ibu? Rasul. Ini Ibu umat Nabi Muhammad atau bukan? Oke, berarti mulai sekarang rutinkan berbekam sebulan sekali, rutinkan madu.
Gula ganti dengan madu, sirup ganti dengan madu, karena kita umat Islam konsumsinya harus madu. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون